Wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Apa kabarnya? Ini wajahnya cerah semua ya. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah. Hari ini kita dapat kembali sharing, berbagi ilmu melalui virtual. Dan pada kesempatan pagi hari ini saya akan melanjutkan materi yang sudah juga kita dapati, yaitu cara belajar anak usia dini. Namun pada kesempatan ini, 10 menit ke depan saya akan berbagi bersama Bapak dan Ibu. Kita akan mendalami materi terkait dengan manfaat bermain bagi anak usia dini. Baik Bapak dan Ibu, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya adalah Alawiyah. Sehari-hari saya bekerja sebagai salah satu tenaga kependidikan di Citra Nusantara School, dan saya juga membantu yayasan di mana Citra Nusantara School berada di dalamnya. Saya ingin membuka juga sesi ini dengan satu kalimat yang mungkin akan menjadi kalimat pematik semangat kita dalam belajar. Seorang filsuf dan juga budayawan Indonesia, Bapak dan Ibu, saya yakini mengenal beliau adalah Buya Yahya. Beliau mengatakan semakin banyak ilmu yang kita pelajari, maka hidup akan semakin lapang. Juga sebaliknya, semakin kurang ilmu, maka hidup juga terasa sempit. Baik, semoga kalimat pematik ini akan menjadi semangat kita untuk belajar sebanyak-banyaknya, sehingga hidup kita akan menjadi lapang dengan melapangkan hidup anak-anak kita, di mana peran kita berada di dalamnya. Baik, Bapak dan Ibu, sesuai dengan materi hari ini, memiliki tujuan yang pertama adalah peserta dapat memahami makna dari bermain itu sendiri. Yang kedua adalah peserta dapat memahami manfaat bermain bagi tumbuh kembang anak usia dini. Bapak dan Ibu, hayo bantu saya sebutkan apa nama permainan ini. Ada permainan 1 dan 2. Apa nama permainan itu yang Bapak dan Ibu kenal di daerahnya? Pasti setiap daerah ini beda-beda ini. Kalau di Jambi itu beda namanya. Silakan tulis di panel chat Bapak dan Ibu. Silakan ditulis, iya. Macam-macam ya. Baik, terima kasih banyak untuk responnya Bapak dan Ibu semuanya. Iya, kalau di Jambi, kalau di kota Jambi sendiri, ini kalau yang nomor 1 namanya ini main ekal, Bu. Ya, kalau jadi kelereng di kota Jambi itu atau di Jambi itu disebut dengan ekal gitu ya. Yang kedua ini adalah cingkling, ya, permainan cingkling. Mungkin ada yang di daerah lain namanya berbeda. Ya, macam-macam ini ya respon Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih banyak. Baik, Bapak dan Ibu, mari kita amati sebuah pernyataan tentang definisi dari bermain menurut Harlock. Jadi menurut beliau, bermain ialah setiap kegiatan yang dilakukan untuk kesenangan, tanpa mempertimbangkan hasil akhir, serta dilakukan secara sukarela, dan tidak ada paksaan atau tekanan dari luar ataupun adanya kewajiban. Bermain merupakan kegiatan yang dilakukan secara spontan, karena disenangi dan sering tanpa tujuan tertentu. Saya sudah memberikan warna dan juga memperbesar beberapa kata pokok dari definisi dari bermain. Ada kesenangan, sukarela, spontan, dan tanpa tujuan. Menurut pendapat Bapak dan Ibu, dari kedua gambar di atas, ada gambar anak yang sedang memandikan boneka, dan juga ada anak yang sedang melakukan aktivitas menulis. Mana dari kedua gambar ini yang mengandung unsur kesenangan, sukarela, spontan, dan tanpa tujuan? Boleh ditulis di panel chat Bapak dan Ibu. Baik, semuanya hampir rata-rata menulis bahwa yang sesuai dengan definisi bermain yang dikemukakan oleh Harlock adalah gambar yang di mana anak-anak sedang melakukan aktivitas memandikan boneka. Seru ya Bapak dan Ibu, kita lihat aja seru gitu. Kita mungkin orang dewasa juga melakukan aktivitas memandikan boneka di umur kita juga akan membawa kesenangan, saya rasa ya. Baik, ternyata bagi perkembangan otak anak saat bermain, itu sinap-sinapnya bekerja lebih aktif Bapak dan Ibu dalam menangkap semua informasi yang mereka dapati. Sel-sel otaknya aktif, berkembang membentuk sambungan, dan ini penting sekali untuk membentuk kecerdasan dan keaktifan anak-anak kita. Baik, lalu apa sih sebenarnya manfaat bermain?
Banyak sekali manfaat dari bermain, Bapak dan Ibu, namun saya akan kemukakan 6 manfaat dari bermain yang insya Allah akan merangkum semua perkembangan aspek anak-anak kita, tumbuh kembang anak-anak kita. Yang pertama adalah pengenalan diri sendiri. Jadi pengenalan diri sendiri ini mencakup tentang konsep diri, di mana anak bisa tumbuh secara mandiri, memiliki kontrol terhadap lingkungannya, lalu anak-anak juga dalam melakukan aktivitas bermain, mereka bereksplorasi, meniru, mempraktikkan kehidupan sehari-hari sebagai sebuah langkah dalam membangun keterampilan menolong diri sendiri. Yang kedua adalah pengenalan perasaan. Ini termasuk dalam aspek sosial emosional, Ibu, atau di bagian emosionalnya. Jadi melalui bermain, anak-anak kita belajar menerima, berekspresi, mengatasi masalah secara positif ya. Pada saat dia berinteraksi dengan temannya mungkin ada kendala-kendala yang dihadapi sehingga anak-anak bisa mengatasinya. Lalu yang ketiga adalah pengenalan tentang orang lain. Nah, ini masalah di sosialnya ya, Bapak dan Ibu. Jadi ternyata dalam bermain anak-anak juga mengenal perasaan orang lain, bagaimana menghormati perasaan orang lain, berbagi ya Bapak dan Ibu. Lalu yang keempat, pengenalan berbagai gerak. Kita mengetahui ada 2 macam gerak, gerak halus atau motorik halus dan juga motorik kasar. Gerak motorik halus, anak akan belajar mengkoordinasi mata dan tangan ya, terus memanipulasi ya dan sebagainya. Dan pada kemampuan motorik halus pada saat anak-anak melompat, berlari, berkejaran ya bersama teman-temannya juga akan tersimulasi. Yang kelima adalah pengembangan komunikasi. Kita mengetahui ada 2 jenis bahasa. Yang pertama adalah reseptif, ada juga yang kedua yaitu ekspresif ya. Jadi dengan berinteraksi bersama teman-temannya pada saat bermain, anak-anak akan mengexert ataupun menyerap kata-kata yang baru dan juga akan bisa memproduksinya, akan bisa juga berkomunikasi 2 arah ya, menanyakan ataupun menjawab pertanyaan yang sesuai dengan situasi yang dihadapi. Baik, dan yang terakhir adalah yang keenam, keterampilan berpikir atau juga keterampilan dalam kecerdasan kognitifnya. Jadi tanpa kita sadari, dengan bermain, anak-anak kita akan terasah segala aspek kognitifnya, di mana anak-anak akan belajar untuk mengatasi persoalan, ya. Lalu mereka juga akan memanipulasi benda dan alat permainan, berinteraksi dengan orang lain, ya itu juga akan membuat si anak cerdas ya dalam mengatasi persoalan yang mereka hadapi. Baik, Bapak dan Ibu, luar biasa sekali hari ini, tidak terasa waktu sudah bergulir. Saya mengajak Bapak dan Ibu, mari kita tarik kesimpulan bersama-sama. Silakan Bapak dan Ibu mungkin yang ingin berpendapat apa yang sudah Bapak dan Ibu pelajari selama 10 menit terakhir ini. Baik, luar biasa. Terima kasih untuk responnya Bapak dan Ibu. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi hari ini, manfaat bermain bagi tumbuh kembang anak usia dini yaitu banyak sekali Bapak dan Ibunya, ada pengenalan diri sendiri, pengenalan perasaan, pengenalan terhadap orang lain, pengembangan komunikasi, dan juga berpikir. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk diri kita sendiri dan bisa kita aplikasikan dalam tugas kita sebagai pendidik dan pengelola di PAUD. Baik, terima kasih banyak untuk kesempatan hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dari saya, Bapak dan Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi